Pemerintah meminta para gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan upah minimum tahun 2020. Dengan kata lain, tidak ada kenaikan upah minimum provinsi, Saudara. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan hingga kini terdapat 25 provinsi yang menyatakan siap mengikuti aturan yang tertuang dalam surat edaran Menaker tentang penetapan upah minimum tahun 2021 di masa pandemi COVID-19. Namun jumlah 25 provinsi ini tentu masih bisa berkembang lagi. Artinya 25 provinsi ini memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum 2021. Sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2020 sebesar 8,51%. Dalam surat edaran Kementerian Tenaga Kerja, angka ini didasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional 2019. Bagaimana dampak positif dan negatif terkait kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan UMP tahun 2021 terhadap roda perekonomian dalam negeri di masa pandemi? Kita akan bahas usai tayangan yang ini. Pemerintah memutuskan tidak menaikkan upah minimum tahun 2021, baik upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota. Keputusan itu tertuang dalam surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut, meski pemerintah pusat telah menetapkan upah minimum tersebut, semua keputusan ada di tangan masing-masing gubernur. Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur. Yang menetapkan upah minimum adalah gubernur. Kami memberikan surat edaran dengan mungkin teman-teman juga sudah membaca. Kami di situ di surat edaran tersebut kami menyampaikan latar belakang kenapa SE itu dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan karena dilatar belakangi dengan menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi COVID-19. Menanggapi keputusan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal tetap meminta adanya kenaikan upah minimum provinsi pada 2021. Bahkan dia mematok kenaikan UMP tahun depan hingga 8%. Kami mengusulkan kenaikan upah minimum adalah 8%. Karena dari 3 kuartal di tahun ini, total pertumbuhan ekonomi resesi minus 8%. Tahun 1999 tadi saya katakan minus 17,6%. Maka dengan minus 8%, tahun 2020 kita minta naik 8%. Bisa aja lebih turun sesuai negosiasi di tiap Dewan Pengupahan di daerah. Bagi perusahaan yang tidak mampu, maka dia tidak perlu menaikkan upah minimum. Dengan cara apa? Melaporkan ke Menteri Tenaga Kerja dengan melampirkan pembukuan yang merugi. Sementara kalangan pengusaha menilai besaran kenaikan upah harus dikembalikan lagi ke kondisi perusahaan masing-masing. Masing-masing perusahaan juga ada yang mampu untuk menaikkan, itu silakan bilateral aja kan. Misalnya perusahaan yang selama pandemik ini malah justru diuntungkan kan, misalnya telekomunikasi atau kesehatan atau online itu kan, ya itu naikin aja asal dia mampu naikin. Anggota Komisi 9 DPR Saleh Daulay menawarkan solusi. Pemerintah menaikkan upah minimum dan di saat bersamaan memberikan kompensasi kepada perusahaan, misalnya keringanan pajak. Dengan demikian, kepentingan pengusaha dan pekerja terlindungi. Andai kata pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan kepada pengusaha, kemudian katakan misalnya seperti pengurangan pajak atau ada keringanan-keringanan lain yang bisa diberikan kepada mereka selama kita menghadapi pandemi ini, apakah itu bisa dikompensasikan untuk tetap menaikkan UMP dan seterusnya? Nah, ini tentu perlu dibicarakan lebih dalam lagi. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada perekonomian Indonesia. Semua pihak harus mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yaitu kesinambungan usaha dan para pekerja, yang akan berujung pada bangkitnya perekonomian dalam negeri. Tim Liputan Kompas TV. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2021 di masa pandemi COVID-19 ditentang keras oleh para pekerja. Mereka mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan menolak surat edaran tersebut.
Apa solusi yang harus diambil agar pengusaha dan pekerja sama-sama diuntungkan dalam kondisi perekonomian yang terdampak COVID-19 saat ini? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan tenaga ahli Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden, Edi Priyono. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Mbak. Ada pula anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PAN, Saleh Partaunan Daulay. Pak Saleh, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal. Halo Pak Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Edi lebih dulu. Pak Edi, begini. Pemerintah sudah memutuskan tidak menaikkan UMP tahun 2021 setelah kemarin buruh banyak yang turun ke jalan gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Apa upaya pemerintah agar keputusan yang ini tidak menaikkan UMP 2021 tidak sampai menimbulkan kegaduhan di kalangan pekerja? Yang pertama saya luruskan, surat edaran Menteri itu bukan memutuskan ya. Kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri bahwa keputusan itu ada di gubernur. Itu satu hal ya. Jadi ini penting ini. Jadi surat edaran itu bukan keputusan. Karena yang berwenang menetapkan upah minimum itu gubernur, baik upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota. Oke, tapi kan ada surat edaran, kemudian seolah-olah pasti gubernur punya celah dong. Ini aja saat ini sudah 25 gubernur yang menyatakan, oke nih saya ikut dengan surat edaran. Bukankah ini kemudian bisa dianggap sebagai pemerintah pusat memberikan celah untuk gubernur untuk tidak menaikkan UMP? Bukan celah, ya memang menghimbau. Jadi bukan memutuskan, itu kan beda. Bukan memberikan celah, memang menghimbau gitu. Jadi dengan kata lain, pemerintah pusat itu bilang sebaiknya tidak dinaikkan. Tapi saya barusan baca di media, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar naikin 3,21%. Gitu. Nah sebelumnya juga saya dengar dari Pak Said Iqbal, nanti tolong dikonfirmasi. Kemarin kan sudah kami ketemu tuh di media lain. Beliau juga menyampaikan tahun-tahun sebelumnya juga, kan ada surat edarannya bukan hanya tahun 2020 ya, tahun lalu juga ada. Nah, tahun lalu kan surat edarannya kan 8,51% kalau nggak salah. Itu ada provinsi yang lebih dari itu. Jadi saya pikir biasa aja ya, nggak usah terlalu ditanggapi berlebihan. Nah kalau misalkan teman-teman pekerja, teman-teman buruh ada yang keberatan, ya saya kira ya wajar ya ada yang keberatan karena pemerintah tidak bisa memutuskan sesuatu yang menyenangkan semua pihak. Nggak bisa yang tadi disebut di pengantar menguntungkan semua pihak, itu sulit sekali itu hanya. Tapi begini deh, sebelum saya pindah ke Pak Said, saya udah lihat Pak Said udah senyum-senyum. Tapi izinkan saya kasih satu pertanyaan dulu. Pak Edi, kalau misalkan nanti pekerja tidak merasa tidak puas atau merasa dirugikan dengan tiadanya kenaikan upah minimum provinsi tahun 2021, harus berdemonstrasi terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi? Ya kita tidak pernah menganjurkan adanya demonstrasi ya. Kalau lebih baik kita bicarakan baik-baik karena ini kan upah minimum juga bukan upah. Kita harus membedakan loh ya upah minimum dengan upah. Tadi juga sudah disebut di pengantar kan. Sebenarnya upah minimum ini kan hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Ya. Di atas itu mengikuti apa yang disebut sebagai struktur dan skala upah 1. Yang kedua, besaran upah minimum itu sudah ditetapkan ada aturannya, yaitu Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015. Di situ jelas bahwa komponen kenaikannya adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Coba aja dijumlahin, nanti kan kurang lebih kan sekitar 0%. Pak Said, saya ingin minta tanggapan Anda dari pernyataan Pak Edi tadi, silakan. Yang pertama tentu buruh Indonesia termasuk KSPI di dalamnya menolak adanya surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan tidak ada kenaikan untuk upah minimum baik UMK, UMP, UMSP, UMSK tahun 2021. Kita menolak itu karena ada beberapa alasan yang nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, tentang apa yang disampaikan Pak Edi, betul surat edaran itu adalah semacam himbauan. Pak RT menghimbau kita kerja bakti. Kan saya boleh nggak ikut kerja bakti. Ada yang mau ikut kerja bakti boleh, karena dia surat edaran. Cuman yang jadi masalah adalah dalam boleh dikatakan 5 tahun terakhir, surat edaran itu disertai dengan sesuatu yang menurut para gubernur, tanda petik ya, quote and quote, sedikit menekan. Saya ambil contoh ya, 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, di Banten misal, Gubernur Banten, rekomendasi Bupati Wali Kota dari Tangerang Raya, Kabupaten, Kota, dan Tangsel, dan Tangerang tadi, itu upahnya minimum naik di atas 8,51%. Ya. Katakanlah hampir mendekati 10%.
tapi dibatalkan oleh gubernur dengan argumentasi bahwa ada surat edaran. Nah, di sini masalahnya. Begitu pula Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, dari Depok di atas 8,51%, di Karawang bahkan melebihi 8,51%. Lagi-lagi jawabannya sama. Ada surat edaran, dibatalkan. Rekomendasi Bupati, Wali Kota, padahal itu adalah berdasarkan kesepakatan tripartit Dewan Pengupahan di daerah. Nah, dengan demikian surat edaran ini mengikat, sedikit menekan. Nah, sekarang dengan adanya surat edaran menyatakan katakanlah naiknya adalah 0%, itu akan diberlakukan dan itu kan udah jelas tadi ya, walaupun saya tidak begitu yakin 25 provinsi ya, sebelumnya ada yang mengatakan 18 provinsi, begitu saya cek di Sulawesi Selatan nggak ada tuh, belum ada rapat Dewan Pengupahan, jadi gubernur atas dasar apa? Oke. 3 hari yang lalu Kang Emil menerima kawan-kawan buruh pun mengatakan, kami sebagai gubernur akan menaikkan upah minimum asalkan ada rekomendasi dari Bupati Wali Kota. Artinya Kang Emil akan menunggu dulu proses di kabupaten dan kota dalam bentuk UMK. Kalaupun UMP kan nanti penentuannya adalah upah minimum terendah di dalam kabupaten kota dalam satu provinsi. Demikian kira-kira Mbak. Pak Said, saya bisa memahami kalau kemudian ini yang kita perdebatkan adalah soal proses untuk menuju ke keputusan itu. Tapi begini, ini kan memang kondisinya pandemi. Tidak banyak perusahaan yang berkembang pesat bahkan dalam situasi pandemi. Ada memang sektor-sektor tertentu tapi banyak kan yang tidak. Nah, bukankah ini justru butuh semacam kebesaran hati dari para pekerja untuk ya sudah kondisinya memang seperti ini, yang penting kita bisa sama-sama mempertahankan lapangan pekerjaan. Kalaupun tidak ada kenaikan UMP tahun ini, toh mungkin tahun depan juga bisa akan naik dengan cukup signifikan. Sebenarnya saya sudah diskusi juga dengan Pak Edi ya di media yang lain, Pak Edi ya. Saya ingin mengulang kembali karena kami sudah pernah diskusi. Jadi saya ulang kembali. Ada 4 alasan kenapa kami meminta naik 8% tadi. Tapi sekali lagi tergantung daerah dan jenis industri ya. Bisa pukul rata. 8% saya pakai logika yang nanti saya akan jelaskan. Alasan yang pertama, ingat upah minimum itu adalah masa kerja 1 tahun ke bawah dan orang belum ada produktivitas dan orientasinya adalah menjaga purchasing power. Daya beli masyarakat, khususnya di buruh, karena buruh kelompok masyarakat yang punya daya beli. Dengan demikian konsumsi diharapkan bisa dijaga. Dalam kondisi resesi ekonomi, apalagi COVID-19, investasi kepukul, government expenditure bleeding, berdarah-darah, APBN, APBD, net ekspor tidak menggembirakan. Oleh karena itu orientasinya harus dijaga konsumsi. Kalau konsumsi nggak dijaga, daya beli dihajar, kemudian tanda petik ya, kemudian upah diturunkan yang mengakibatkan daya beli tadi terpukul, itu makin terpuruk resesi. Maka saya menganalogikan tahun 1998, argumentasi pertama, tahun 1998 ke 1999 kita resesi ekonomi loh, lebih berat, minus 17,56%. Pertumbuhan ekonomi saat itu di Jakarta sebagai barometer. Kemudian inflasi mendekati angka 78%. Kebutuhan hidup minimum terpuruk. Harusnya tahun 1998 upah minimum nggak naik. Harusnya diturunkan 17%, turun. Apa yang dilakukan oleh Presiden Habibie? Dia meminta seluruh gubernur untuk tetap menaikkan 16%. Tujuannya menjaga purchasing power. Untuk meningkatkan konsumsi terjaga, tidak terpuruk lagi pertumbuhan ekonomi. Tahun 1999 ke tahun 2000, minus 0,29% pertumbuhan ekonomi. Berapa naik upahnya? 23%. Nah, dengan demikian analogi yang sama, keterpurukan saat ini kuartal 1 pertumbuhan ekonomi minus 5,79%, kuartal 2 minus 0,29%, kuartal 3 diperkirakan minus 2 sampai minus 1%, tapi kalau saya salah nanti dikoreksi, kira-kira minus 8%. Nah, angka itulah yang kami tawarkan. Tapi bisa berkurang tiap daerah, tidak harus 8% semua kemampuan daerah. Nah, surat edaran Menaker itu menutup ruang dialog itu. Itu yang jadi soal. Kami setuju, bagi perusahaan yang tidak mampu, maka dia tidak perlu dinaikkan. Pariwisata, hotel, travel, agent, maskapai penerbangan, labor intensif yang domestic investment. Tapi yang multinational company, walaupun itu tekstil, garment, sepatu, harusnya bisa. H&M, kemudian juga Uniqlo, Nike, Puma, Adidas mampu. Nah, surat edaran ini memotong. Oleh karena itu gubernur nggak usah ikutin itu. Nah, yang kedua kalau boleh sedikit lagi, faktanya ada beberapa perusahaan, bukan beberapa, mayoritas 90% anggota KSPI itu jalan kok.
Bahkan komponen elektronik, Aisin, Musashi, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan Astra Group, perusahaan-perusahaan elektronik, pertambangan, itu meningkat. Baik. Bisa merekrut karyawan baru. Apa tanggapan dari DPR akan disampaikan oleh Pak Saleh Daulay sesaat lagi. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.